Izinkan saya bertanya, siapa di sini yang udah pernah pakai teknologi AI? Boleh angkat tangan? Artificial Intelligence. Oke, boleh turun lagi, thank you. Ternyata udah banyak ya yang udah pakai AI. Teknologi itu berkembang cepat banget, terutama sejak pandemi 2020 kemarin. Terjadi transformasi digital yang begitu cepat. Kita harus social distancing, tapi di satu sisi proses pembelajaran tetap harus dilakukan. Sehingga kita memasuki era di mana proses pembelajaran dilakukan secara online, melalui media meeting online. Pada sektor pendidikan, terjadi transformasi yang begitu cepat. Tahun 2022 kemarin, muncul tools AI GPT. Saya ingat banget, waktu itu banyak orang yang mencoba pakai AI text generator. Mereka kasih perintah dalam bentuk teks, lalu dikasih jawaban juga sama si AI dalam bentuk teks. Saat itu, saya salah satu orang yang berpikir kalau AI text generator itu cuma buat lucu-lucuan aja, cuma buat keren, tren semata. Karena saat itu, penggunaannya masih sangat terbatas dan hasil jawabannya juga masih sangat terbatas. Tapi sejak 2024 awal, saya mulai mengeksplorasi dunia AI dan nggak disangka sampai hari ini, hampir setiap hari saya pakai AI untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatin produktivitas. Ada satu hal yang terlintas dalam pikiran saya ketika sedang mengeksplorasi dunia AI. Saat itu saya berpikir, andaikan waktu saya masih mahasiswa, waktu saya masih kuliah, udah ada tools AI. Pasti ngerjain tugas jadi gampang banget. Dulu saya kalau bikin esai, saya butuh sekitar 2-3 hari karena harus bisa menganalisa suatu topik, harus bisa merangkai kata. Tapi kalau ada tools AI, saya cukup yakin nggak sampai sehari juga selesai. Saya bisa semudah minta AI buatin esai 500 kata, 1000 kata tentang topik tertentu. Bikin skripsi tadinya butuh berbulan-bulan, tapi dengan adanya tools AI, saya cukup yakin, nggak sampai sebulan juga selesai. Pasti ada dari teman-teman di sini yang udah ngerasain manfaat AI, baik untuk pembelajaran maupun untuk pekerjaan kalian. Dari pembelajaran secara online, sampai penggunaan AI, transformasi ini terjadi begitu cepat. Di satu sisi, ini merupakan hal yang positif, karena perkembangan AI, big data, machine learning, itu membuat proses belajar jadi lebih fleksibel, adaptif, dan personal. Tapi di sisi lain, ini menimbulkan pertanyaan, apakah teknologi yang semakin canggih ini mengartikan cara belajar yang semakin pintar? Saya sederhanakan pertanyaannya. Apakah mahasiswa yang pakai AI artinya mereka jadi lebih pintar? Apakah kalau saya dulu ngerjain esai pakai AI, itu artinya saya jadi lebih pintar? Atau justru sebaliknya? Coba kita bahas lebih lanjut. Saya punya analogi seperti sebuah mobil. Coba kita semua bayangin ya, ada sebuah mobil di sini. Pertanyaan saya adalah, apakah mobil bisa menjamin kita bergerak lebih cepat? Jawabannya tergantung. Tergantung kita bisa setir mobil atau enggak. Kalau kita nggak bisa setir mobil ya, mobil itu nggak akan kemana-mana. Kalau kita paksa setir mobilnya, tapi kita belum pernah belajar nyetir, tentu akan jadi bahaya. Mobil itu hanyalah alat, teknologi hanyalah alat. Alat ini mau dipakai untuk hal yang baik atau kurang baik, itu tergantung kita sebagai manusianya. Teknologi jika digunakan dengan benar, bisa membantu kita bergerak lebih cepat, bisa membantu kita belajar lebih cepat. Tapi nyatanya ada loh orang yang bisa pakai teknologinya, tapi kurang tepat penerapannya. Yang seharusnya teknologi itu dipakai untuk bantu jadi lebih produktif, tapi malah dipakai untuk bermalas-malasan. Banyak orang berekspektasi kalau teknologi merupakan solusi yang mutlak, tapi kenyataannya nggak semua teknologi benar-benar membantu proses belajar. Kira-kira sejauh mana dampak teknologi pada pendidikan? Di Indonesia,
nggak semua orang akrab dengan teknologi. Bahkan yang punya akses internet sekalipun, banyak dari kita yang belum familiar dengan fungsi dan potensi dari teknologi AI. Saya sendiri, kalau ada tools AI baru, saya nggak bisa pakainya. Walaupun saya tahu ini AI fungsinya untuk apa, tapi kalau saya nggak pelajarin, saya nggak bisa pakainya. Mau sebanyak apapun tools AI yang baru, itu nggak ada gunanya sampai rasa ingin tahu kita menggerakkan kita untuk belajar dan cari tahu. Tools AI kalau dipelajarin semua mungkin gak akan ada habisnya. Karena selalu ada yang baru, selalu update. Apa yang bisa kita lakukan? Coba deh kita eksplorasi. Kita luangin waktu 15 menit, 30 menit, 1 jam setiap hari. Tergantung masing-masing dari kita sempatnya berapa lama. Kita belajar ini tools AI apa, fungsinya apa, bagaimana cara pakainya. Kalau ternyata bermanfaat dan bisa bantu kita jadi lebih produktif, maka luangkan waktu lebih banyak untuk belajar. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada tools AI yang bisa bantu kita untuk ngecek gaya penulisan, tata bahasa, ejaan. Ada AI yang bisa bantu kita untuk menulis skripsi, menulis jurnal. Ada AI yang bisa bantu kita untuk belajar bahasa asing. Ada yang bisa bantu kita terkait bisnis, nanya tentang konsultasi marketing, analisa keuangan, bahkan bikin konten juga bisa, dan sebagainya. Anggaplah sekarang posisinya kita udah punya rasa ingin tahu, kita pengen belajar. Pertanyaan selanjutnya, kita mau pakai AI untuk apa? Contoh kasus yang sering banget saya temuin ya, ada begitu banyak mahasiswa yang pakai teknologi AI untuk copy paste, salin tempel. Dikasih tugas sama dosennya, suruh bikin esai, mereka bikin esai pakai AI, salin tempel, begitu tugasnya dikumpul, ternyata dapat nilai yang kurang bagus. Ada juga mahasiswa yang cari alternatif tools AI yang bisa catetin dosennya ngomong apa di kelas, karena malas mencatat. Jadi, apakah teknologi yang semakin canggih ini menjamin orang jadi lebih pintar? Tentu tidak. Teknologi hanyalah objek. Kita manusia yang nentuin mau dipakai untuk apa. Sekarang anggaplah posisinya kita udah punya rasa ingin tahunya dan kita mau pakai AI untuk jadi lebih produktif. Ini contoh kasus yang saya sering temuin juga. Pertanyaannya, kenapa ada 2 orang yang sama-sama pakai AI, mereka sama-sama pakai AI text generator. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang ngerasa hasil jawaban dari AI text generator itu kurang bagus, dan ada yang ngerasa hasil jawaban dari AI text generator itu bagus? Kira-kira kenapa penyebabnya? Setelah saya coba cari tahu, saya tarik garis benang merahnya, ternyata perbedaannya terletak pada proses berpikirnya. Orang yang ngerasa jawaban AI kurang bagus, dia menggunakan AI sebagai platform pembelajaran yang pasif. Sedangkan orang yang ngerasa jawaban AI bagus, dia menggunakan AI sebagai platform pembelajaran yang aktif. Apa bedanya? Kalau pasif tuh contohnya gini, misalnya dia mau bikin esai, dia kasih perintah ke AI, buatin esai 500 kata tentang sustainability, titik. Memang sih AI-nya akan kasih dia jawaban, tapi sangat mungkin hasil jawaban yang dihasilkan itu konteksnya berbeda dengan yang dia butuhkan. Sedangkan orang yang aktif, dia misalkan mau pakai AI, mau bikin esai, dia tanya, gimana sih cara bikin esai yang bagus? Saya mau bikin esai tentang sustainability, apa aja yang harus saya perhatikan? Apa aja isu-isu sosial yang sedang terjadi? Berikan saya data atau studi kasus terkait topik tersebut. Jadi seperti tanya jawab. Ada juga contoh lain, misalkan ada seorang anak yang dikasih latihan soal matematika. Dia nggak bisa ngerjainnya, di rumah juga nggak ada yang bisa ngajarin. Anak ini, dia bisa tanya ke AI, minta dijelasin langkah demi langkah. Misalnya besok dia ada ujian, dia bisa minta ke AI, buatin latihan persiapan untuk ujian besok. Jadi kita harus paham proses berpikirnya, bukan hanya sekedar tahu jawaban.
Kita memperlakukan AI sebagai tutor yang siap membantu kita 24 jam sehari, setiap hari, tanpa kenal lelah. Kita memperlakukan AI sebagai alat bantu, sebagai asisten. Kita pakai AI untuk mengakses informasi. Dulu, kalau kita mau riset data, kita harus cari secara manual di search engine. Sekarang, kita bisa perintahkan AI untuk cariin data yang kita butuhkan. Tinggal nanti di akhir, kita sebagai manusia yang menentukan nilai, apakah data tersebut valid atau enggak. Dan ini enggak hanya berlaku untuk dunia akademis, tapi non-akademis juga seperti itu. Misalnya kita mau pakai AI untuk bisnis, tanya tentang strategi marketing, cara analisa keuangan, dan sebagainya. Selama kita punya pemahaman yang mendalam, kita paham proses berpikirnya, maka AI bisa bantu kita jadi lebih produktif. Walaupun AI memberikan banyak manfaat, tapi ada juga dampak negatif dan ketidakadilan yang bisa timbul. Yang pertama itu bias. Salah satu tantangan terbesar yang dialami oleh dunia pendidikan ketika teknologi AI muncul adalah kecurangan. Banyak mahasiswa yang pakai AI untuk copy-paste, saling tempel. Ya walaupun akhirnya muncul alat pendeteksi AI yang bisa menilai ini tulisan buatan AI atau manusia. Tapi ada satu data yang saya dapat yang menyatakan bahwa alat pendeteksi AI itu nggak bisa 100% diandalkan. Karena ada beberapa kasus di mana orang tuh nggak pakai AI, tapi tulisannya dinilai secara keliru sebagai buatan AI. Coba teman-teman bayangin, misalnya kalian semua adalah mahasiswa internasional yang sedang bikin esai menggunakan bahasa Inggris sederhana. Kalian nggak pakai AI, tapi begitu kalian kumpul tugasnya, tiba-tiba alat pendeteksi AI di kampus kalian menilai tulisan kalian sebagai buatan AI. Dampaknya nilai dan reputasi kalian jadi terancam. Ada sejumlah studi dari salah satu kampus yang cukup besar yang menemukan bahwa sejumlah alat pendeteksi AI itu memiliki bias terhadap orang-orang yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Pernah juga ada satu kasus yang dipublish salah satu media yang cukup besar yang menyatakan ada seorang anak dengan spektrum autisme yang karyanya dinilai secara keliru sebagai buatan AI. Di sisi lain, banyak loh mahasiswa curang yang pakai AI humanizer dan lolos gitu aja. Tantangan kedua yang kita hadapi adalah data privasi. Kalau sampai data pribadi kita bocor, tentu akan menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, usahakan jangan memberikan data pribadi atau data sensitif ke AI, karena kita nggak tahu nantinya masalah apa yang akan terjadi. Dan tantangan yang ketiga yang kita hadapi adalah ketidakmerataan. Teknologi AI bisa menimbulkan ketidakmerataan. Kita aja belum semuanya punya akses terhadap internet. Gimana caranya mereka bisa pakai AI? Tapi kita di sini nggak usah ngomongin soal infrastruktur, karena nyatanya banyak dari kita yang punya akses pun kita masih belum pakai AI, kita nggak tahu gimana cara pakai AI. Apa yang bisa kita lakukan? Coba deh, kalau misalkan kita udah kenal lebih dulu tentang AI, kita luangin waktu buat belajar. Kalau kita udah bisa pakainya, kita sharing ke orang-orang sekitar kita. Buat teman-teman yang pekerjaannya repetitif atau mengulang, kalian harus hati-hati dengan otomatisasi yang bisa dilakukan oleh AI. Ancaman AI itu semakin nyata. Mungkin AI gak bisa menggantikan manusia, tapi orang yang nggak ngerti sama sekali, nggak ngerti AI sama sekali, dia bisa digantikan oleh mereka yang pandai dalam menggunakan AI. Karena pada akhirnya produktivitas yang menjadi tolak ukur.
Coba kalian bayangin nih, misalkan kalian adalah seorang HRD atau pemilik bisnis. Kalian harus merekrut seorang karyawan, katakanlah customer service. Kalian dihadapkan dua pilihan. Pilihan yang pertama, customer service yang bisa balas 100 pesan dalam waktu 1 menit menggunakan AI. Pilihan yang kedua, customer service yang butuh 30 menit untuk balas 100 pesan karena balasin secara manual. Mana yang akan kalian pilih? Secara logika, kalian akan pilih customer service yang pertama yang bisa balas 100 pesan dalam waktu 1 menit karena produktivitasnya lebih tinggi. Dan ini sedang terjadi dalam berbagai pekerjaan, manufaktur, logistik, bahkan industri kreatif juga sedang terancam. Oleh karena itu, mulailah belajar AI dari sekarang, mulailah adaptasi. Inilah perubahan yang kita butuhkan. Yang pertama, strategi pembelajaran aktif dengan teknologi. Yang kedua, kita harus bisa berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, kita harus menggunakan teknologi AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Akhir kata dari saya, teknologi AI itu bisa membantu kita jadi lebih produktif jika digunakan sebagai alat bantu dengan cara yang tepat. Tapi teknologi AI bisa membuat kita jadi lebih tumpul jika disalahgunakan. Oleh karena itu, gunakanlah teknologi AI sebagai alat bantu atau asisten kita dalam mengerjakan tugas, bukan sebagai pengganti diri kita dalam mengerjakan tugas. Sekian dari saya, terima kasih.